kondisi yang menjadi faktual terkait dengan penerimaan paruh waktu. Nah, bagaimana dengan penerimaan paruh waktu ini dengan kondisi tenaga-tenaga kesehatan yang tidak lulus CPNS untuk lulus seleksi tahap kedua dan ketergantungan dengan dana BLUT. Saya izin pimpinan, saya punya pandangan. Benar yang dikatakan pimpinan tadi. Ini masalah akan jadi bola liar. Ini masalah akan jadi benang kusut, benang yang basah, susah diurai. Jadi dibutuhkan komitmen kebersamaan untuk kita mencari metodologi, grand teori yang tepat, menyelamatkan mereka-mereka semua ini. Kita tidak boleh padamkan mimpi para honorer ini untuk jadi P3K. Tapi di satu sisi juga, apakah kita siap? Apakah negara siap? Negara, kalau kita melihat tadi pembagian alur, izin saya kemukakan menarik sekali dari pemaparan tadi, yaitu hulu dan hilirnya masalah ini adalah penerimaan atau rekrutmen tenaga non-ASN. Itu tentu dari pemerintah daerah sini. Terus masuk ke wilayah Mempan RB, yaitu kebijakan penataan tenaga non-ASN dan penetapan formasi P3K. Nah, ini sudah mulai seru nih di sini nih. Ini pembagian tugas dan wewenang. Setelah itu alurnya adalah ke BKN, yaitu kebijakan teknis pelaksanaan seleksi P3K. Ini sudah berbicara teknis ini. Lulus dan tidaknya. Berapa banyak diterima, itu urusan Mempan RB. Nah, olehnya itu, saya ingin mengemukakan pada kesempatan ini, izin pimpinan, memberikan kontribusi pemikiran, bisa tidak? Ada target-target capaian. Ada target capaian agar supaya P3K ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Dengan berkeadilan dan berkepastian hukum. Karena kita harus pikirkan juga, tidak sedikit instrumen regulasi yang menjadi rambu-rambu contoh penganggaran untuk belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30%. Ini juga norma yang harus kita hargai. Tapi di satu sisi kita juga harus menyadari, ini mungkin barangkali Ibu Mempan dengan Kepala BKN perlu memikirkan daerah-daerah itu punya karakteristik yang berbeda. Ada yang punya kondisi devisa yang kuat, ada yang sedang, memang ada yang lemah. Nah, kalau formasi-formasinya sistemnya sama, berarti waduh kasihan daerah yang lemah. Tetapi kita juga harus pikirkan Pak Menteri, Pak Kepala BKN, masalahnya juga hulunya adalah usulan formasi dari daerah. Ini juga sebenarnya ini dilematis sekali. Jadi saya sependapat, kalau kita berkomitmen bukan hanya normatifnya saja, tapi kita berkomitmen kuat bahwa semua daerah harus meng-closing, menutup penerimaan-penerimaan honorer itu. Dengan catatan diikuti dengan sanksi yang berat. Sanksi berat yang minimal itu adalah potong daunnya. Pasti sudah menjerit daerah itu, Pak. Dan alokasi umumnya yang kita ancam. Karena dia yang mau, dia yang minum, daerah yang minum, pusat yang mabuk, Pak. Itu istilah saya yang paling klasik itu. Yang enak terima honorer-honorer. Masyarakat menuntut P3K. Yang pusing itu Ibu Mempan RB lah, Bapak Kepala BKN, pasti pusing, kita semua pusing. Akhirnya saya berkesimpulan, Pak, dengan kontribusi pemikiran saya ini semua harus diakhiri. Tidak bisa tidak. Walaupun lambat, tapi ada kejelasan dan kepastian target-target capaian kita itu untuk tata kelola manajemen aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara itu seperti apa.